Selidiki
keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Saya akan membacakan warta lisan hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema memahami yang dipikirkan Allah. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Film Latimas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Film Latimas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Film Latimas. Kelompok Tumbuh Bersama Komisi Remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan ID GKI Film Latimas. Sedangkan Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu dilaksanakan setiap pukul 20.00 dengan menggunakan ID yang sama, yaitu GKI Film Latimas. Kami Majelis Jemaat GKI Film Latimas mengajak umat sekalian untuk melakukan persekutuan doa jemaat online yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20.00 sama, yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting. Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Film Latimas yang sama juga. Sedangkan untuk ID dan password Zoom Meeting dapat saudara lihat di warta jemaat dalam deskripsi link YouTube hari ini. Demikianlah warta lisan Minggu 30 Agustus 2020. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah pagi ini dengan berdiri dan mari kita menyanyikan dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. Melalui tema kita saat ini kita akan belajar mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita. Dan kita juga diajak untuk menghayati bahwa memahami pikiran Allah adalah sebuah proses yang harus terjadi sepanjang kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa kami dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah.
Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah menurut Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu ketika pada pagi hari ini, sekalipun kami melaksanakan kebaktian secara online, kami tetap meyakini bahwa kasih Tuhan nyata dan hadir di dalam hidup kami. Kasih Tuhan tetap nyata di dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami dapat duduk diam. Kami dapat membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar. Sehingga firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini meneguhkan iman percaya kami, menguatkan hati kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para lektor yang akan membaca bagian firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kebenaran firman-Mu. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukannya. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu,
Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih, jika kita sedang dalam persoalan, dan kalau persoalan yang kita hadapi tidak kunjung selesai, ketika kita sejak lahir sampai pada saat ini juga, kita tidak pernah merasakan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita keluar dan menemui begitu banyak manusia memperoleh kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, kalau kita melihat kejalanan dan menemui begitu banyak orang bisa bersenda gurau, jika kita melihat ada begitu banyak mata yang menyiratkan kebahagiaan dan kesukacitaan, jika kita merasakan semua itu dan melihat semuanya itu, sementara kita tidak pernah merasakan barang sebentar saja tentang sukacita, tentang kebahagiaan dan kenyamanan. Jika keputusasaan mulai menguasai kehidupan kita, saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saudara-saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini? Mungkin bagi sebagian orang akan cuek dengan kondisi yang ada. Sebagian lain mungkin akan semakin bersemangat untuk mencari jawaban-jawaban. Dan sebagian yang lain lagi mungkin akan menyerah dengan keadaan. Nah, saudara-saudara, mungkin salah satu dari antara kita saat ini memilih salah satu yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan yang penuh makna di saat berbagai persoalan menghimpit juga dilontarkan oleh Yeremia. Di dalam bacaan kita yang pertama, Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia menanyakan apakah sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidupnya sehingga dia merasakan apa yang saat itu dirasakannya. Saudara-saudara, manusia dikaruniai akal budi untuk bisa menjawab persoalan-persoalan hidupnya. Bahkan Tuhan membebaskan manusia untuk memilih jawaban seperti apa yang akan diambil oleh manusia. Dalam hal ini seringkali manusia menentukan jawaban yang tergesa-gesa. Kita lupa bahwa kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan Tuhan. Maka Tuhan kemudian menghendaki kita belajar padanya. Bahkan Tuhan juga memanggil kita untuk terus mendekat kepadanya dan kita mau terus-menerus menimba ilmu dari Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami yang dipikirkan oleh Allah. Karena siapakah kita yang bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Tetapi saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk membuat kita semakin lebih mudah memahami pikiran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam setiap permasalahan hidup, kita diajak untuk semakin mendekat pada Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita semua merenungkan firman-Nya melalui Alkitab sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia kita memang memiliki pemikiran sendiri. Kita punya kehendak kita. Kita memiliki keinginan kita sendiri. Tetapi tentu saja di dalam relasi dengan Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan keinginan kita, kemauan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, 3 tolak ukur yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah yang pertama, kita mau menyangkal diri. Yang kedua, kita mau memikul salib. Dan yang ketiga, kita mau mengikut Dia.
saudara-saudara menyangkal diri, itu artinya kita mau keluar dari zona nyaman kita. Menyangkal diri itu berarti kita mau membuang segala keegoisan diri kita, kehendak diri kita, dan kita tetap mengikut Tuhan. Memikul salib artinya kita siap dengan situasi dan kondisi apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tetap mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya kita bisa mengikut Tuhan di dalam kesetiaan kita. Mengikut Tuhan, membiarkan kehidupan kita terus-menerus dipimpin dan dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melakukan 3 hal ini, itu akan memampukan kita, memampukan saudara-saudara dan juga saya untuk tunduk dengan kerendahan hati di dalam kesediaan untuk memahami yang dipikirkan oleh Allah, bukan yang dipikirkan oleh kita sebagai manusia yang terbatas ini. Walaupun tentu saja tidak mudah saudara-saudara kita memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi yakin dan percayalah bahwa rencana-rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara dan juga saya, itu adalah yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat hening. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, seringkali di dalam kehidupan yang kami jalani, ketika berbagai persoalan, ketika berbagai pergumulan, ketika situasi dan kondisi tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami mau, seringkali kami hanya memikirkan apa yang kami pikirkan. Seringkali kami dengan kekuatan diri kami berusaha untuk terbebas dari persoalan-persoalan kami. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami ingin belajar untuk memahami apa yang dipikirkan Allah di dalam kehidupan kami. Belajar untuk terus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan di dalam kesetiaan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus-menerus meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, rencana dan rancangan-rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami tetap satu hati ingin berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi, untuk Bapak Torong, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Ananda Erin Jesania Pai, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini.
Tuhan, biarlah di dalam sakit yang saat ini mereka alami, mereka tetap dapat memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, memahami jalan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, sehingga dengan keberserahan diri mereka, mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati setiap pengobatan yang boleh mereka jalani, sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat kesembuhan yang boleh mereka alami di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul. Mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Tuhan, hadirlah. Meneguhkan iman percaya mereka, sehingga sekalipun mereka menghadapi persoalan hidup, mereka tetap bersandar hanya kepada kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami sebutkan pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Bertua Tio Hotnida Siagian. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Berto Silitonga. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Tamson Manalu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yupiter Niamapai. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Sudarto. Apapun yang keluarga-keluarga ini alami dan rasakan, kami tetap ingin menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga ini. Biar kasih damai sejahtera berkat-berkat Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga tersebut. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati hidup persekutuan kami, terlebih khusus untuk seluruh anggota majelis jemaat beserta pengurus badan-badan pelayanan. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam melayani Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Biar itu tidak menghalangi baik kami sebagai anggota majelis jemaat maupun kami sebagai pengurus badan-badan pelayanan untuk boleh terus melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Bapa dalam sorga, saat ini juga kami ingin satu hati berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam berbagai situasi kondisi yang terjadi, biarlah tangan kasih Tuhan tetap memimpin, memberkati bangsa Indonesia ini. Kami tetap berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, di dalam setiap karya, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, mereka dapat penuh dengan sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami dan juga harapan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 0792302. Atau yang kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Kita baca dari Roma 11 ayat 36, mengingatkan kita demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan syukur
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Kalau hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan penuh rasa sukacita dan damai sejahtera, itu semua karena kebaikan dari Tuhan saja. Kami mau menyampaikan ucapan syukur kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menyampaikan persembahan kami hari ini di hadapan Tuhan dengan rasa sukacita dan dengan rasa yang tulus hati. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Kami berdoa buat majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang mengelola persembahan ini, biarlah semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan pekerjaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah kehidupan kita masing-masing dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai, marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Tetap bertekun dalam doa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.